Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, mukawwirul laili 'alan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para pemirsa jamaah yang semoga kesemuaannya dirahmati dalam maghfirah Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia di alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah satu, untuk ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumur hidupnya, semenjak manusia diciptakan sampai berakhir dengan kematian, manusia hanyalah satu, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara berkaitan dengan ibadah, digambarkan ada seorang bapak sedang menanam, dan seseorang ini bertanya kepada bapak, "Pak, baik. Sedang apa, Pak?" "Saya sedang menanam tanaman durian." "Nanam apa?" "Nanam durian." "Terus Pak, kalau seandainya Bapak ini menanam tanamannya mati bagaimana?" "Masalah mati, ya itu bukan urusan saya. Saya mah urusannya hanya sebatas ikhtiar berusaha saja. Mati hidupnya tanaman saya itu urusan Allah. Berbuah tidaknya tanaman yang saya tanam itu mah urusan Allah. Allah yang memberi kehidupan dan hidup tanaman. Terus kalau seandainya tanaman ini berbuah, buahnya untuk siapa?" "Untuk saya makan." "Kalau Bapak mati, andaikan saya mati, tanaman ini buahnya untuk anak cucu saya, mengalir sampai kepada cicit-cicit saya." Di dalam gambaran ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk melakukan ibadah. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada manusia. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mengharap dipuji, pujian, mengharap untuk diabdi, pengabdian dari umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengharap apapun kepada umat manusia, tetapi sebaliknya, di dalam melakukan ibadah seperti halnya kita menanam. Apa yang kita tanam untuk diri kita, begitu pula seluruh apa yang kita lakukan amal ibadah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengabdian kita, kebaikan kita, semua apa yang kita kerjakan seutuhnya adalah untuk diri kita sendiri. Kalaulah diri kita sudah pulang ke rahmatullah, ibadah kita akan mengalir. Nikmatnya umat manusia yang ada di alam akhirat, begitu pula kenikmatan anak cucu kita, kehidupan hidup yang masih ada di alam dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertegas kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak kami jadikan jin dan manusia hanyalah satu untuk mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharap dari pengabdian umat manusia, hamba umat manusia yang di alam dunia ini mengharap rizki, mengharap apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebaliknya ibadahnya umat manusia sepenuhnya untuk diri umat manusia itu sendiri. Kenapa di dalam ibadah kesemuanya untuk kembali kepada umat manusia itu sendiri? Karena manusia hidup di alam dunia, dunia hanyalah sebatas tanaman sesaat. Manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan duduk pada kehidupan alam yang terakhir, alam yang abadi, alam yang kekal, alam yang tidak ada kematian sesudahnya umat manusia mati, alam yang ada kehidupan dan tidak ada kehidupan lagi sesudahnya umat manusia hidup. Umat manusia akan kekal dan abadi, yakni alam akhirat. Di saat umat manusia hidup di alam akhirat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibutuhkan hanyalah satu, amal ibadah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di saat umat manusia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dirumuskan ibadah ini dengan ibadah sholat. Sebetulnya ya semua hidup umat manusia itu ibadah. Senyum kita ibadah, kebaikan kita ibadah, pengorbanan kita dengan yang baik juga ibadah. Semua adalah ibadah. Rumus di dalam ibadah itu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dirumuskan dalam ibadah sholat. Kenapa semua ibadah dirumuskan dengan ibadah sholat? Yang pertama, ibadah sholat di dalamnya terdapat ibadah lisaniyah, zikrullah. Ibadah lisan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidupku, matiku hanya satu, karena Allah. Di saat kita ruku, di saat kita sujud, kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kita mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ibadah sholat, di dalamnya zikrullah, mengingat kepada Allah. Yang kedua, di dalam ibadah sholat terdapat ibadah jasadiyah, ibadah badan kita, ibadah anggota badan. Mulai dari takbir Allahu Akbar, tangan mengangkat, berdiri, ruku, sujud, duduk, diulang kali sampai 4 kali dengan 4 rakaat, diakhiri dengan kita mengucapkan salam ke sebelah kanan dan salam ke sebelah kiri sebagai ikhtitam, penutup di dalam ibadah sholat. Tidak ada lain di dalam ibadah yang harus menggerakkan badan kita dengan khudu' kita, dengan khusyuk kita, sujud kita, kita kembali memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ada di dalam ibadah sholat. Yang ketiga, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah sholat di dalamnya terdapat kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah sholat termasuk ibadah syam, membersihkan jiwa, mendekatkan diri, memasrahkan diri dengan menahan diri. Orang ibadah sholat harus mampu menahan diri.
Di dalamnya termasuk ibadah siam, puasa. Ya orang sholat semenjak takbir nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh merokok. Ya itulah ibadah sholat. Artinya ibadah sholat untuk al-istintisab, untuk menahan diri. Dalam 3 kategori tadi, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dengan nafsu, begitu pula berpuasa, zikrullah, gerakan badan, berarti ibadah sholat merupakan rumus. Di dalamnya ibadah sholat ini adalah komunikasi dan pendekatan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau di dalam agama lain, untuk mendekat kepada Tuhannya di satu waktu, mungkin kalau lagi ingat, dia ingat sama Tuhan. Mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau mungkin ingatnya hanya di saat kematian. Tetapi di dalam diri kita sebagai umat Rasulullah, dengan syariat Rasulullah, agama Islam yang di dalamnya adalah agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah bukan setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, tetapi qiyaman. Di saat kita berdiri, qu'udan, di saat kita dalam keadaan duduk, di saat kita dalam keadaan tiduran, di mana kita saja berada, kita diperintahkan, diharuskan terus untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, rumusnya adalah ibadah sholat. Tentu kita bertanya, kenapa kita harus sholat 5 waktu sehari sekali? Bahkan sholat ini hukumnya adalah wajib. Tidak usah ditanya bagaimana, kenapa, dan apakah kita harus ada rukhsah, peringanan di dalam ibadah. Tidak. Mau dalam keadaan dalam perjalanan, dalam keadaan peperangan, dalam keadaan rasa takut, dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan bagaimanapun sakitnya umat manusia, tetap wajib untuk melakukan ibadah sholat. Dan ibadah sholat bukan ibadah ingat. Ya, jadi salah kalau ada yang mengatakan udah sholat, udah kapan sholatnya? Cuma ingat, ngeling katanya. Jadi ibadah sholat itu adalah ibadah memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tentu pertanyaannya, kenapa kita harus sholat? Nah, ini yang harus kita renungi, yang harus kita buka hati nurani kita, dan kita harus pancarkan cahaya kebenaran kita, dan kita harus tanyakan kenapa kita harus sholat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, kenapa kita harus sholat? Manusia, jadi manusia itu adalah makhluk lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa, qudrat wal iradat. Allah Subhanahu wa ta'ala maha segalanya, qawi, matin, dan maha segalanya dalam kehidupan umat manusia. Manusia tidak ada arti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia makhluk lemah, Allah adalah kuasa. Kalaulah manusia ini tidak diwajibkan sholat, maka akan datanglah sifat sombong, maka akan datanglah sifat takabur, maka akan datanglah sifat gumede, maka akan datang sifat-sifat yang merasa dirinya sebagai Tuhan. Dengan melakukan ibadah sholat, maka akan terjadi menyadarkan pada diri manusia itu sendiri, oh betapa tidak ada artinya umat manusia, dan manusia tidak punya kuasa daya upada apa-apa. Dan kita bisa ingat seperti itu, tidak ada lain dengan melakukan ibadah sholat. Kita lihat paling besar di negara kita, tertinggi, ya presiden. Walaupun presiden tetap sujud.
Andaikan presiden tidak ada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita lihat seperti Fir'aun, seperti Korun, seperti Namrud akan terjadi mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi manusia diwajibkan melakukan ibadah sholat untuk menyadarkan hati dan untuk merasa diri bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan melakukan ibadah sholat memasrahkan diri, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, sholatku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya satu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di antara saudara-saudara kita selalu mengatakan, ini adalah jeripayahku. Nah, ini contoh. Ada seseorang, dia jadi presiden. Bantu masyarakat, itu adalah bantuanku. Kalimatnya bantuanku. Padahal yang dipakai adalah uang negara. Ngebangun berbagai macam fasilitas, itu adalah bangunanku. Semuanya kalimatnya adalah karena diriku. Sadar tidak sadar, menyumbang adalah hartaku. Membangun karenaku. Segala jiwaku karenaku. Semua karenaku. Ini adalah bagian dari kesombongan. Manusia itu hanya sebatas fasilitas. Harta milik Allah, kekuasaan milik Allah, ketentuan milik Allah, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah sebatas fasilitas. Kalaulah umat manusia tidak melakukan ibadah sholat, mereka yang punya jabatan, mereka akan sombong dengan jabatannya. Mereka, saudara kita yang punya pangkat, yang punya kedudukan, akan sombong dengan pangkat dan kedudukannya. Mereka yang merasa cantik, bangga dengan kecantikannya, padahal cantik tidak seberapa. Di saat ia usia baru saja menginjak 40-50 tahun, dia sudah tua. Di saat mereka gagah, sombong dengan kegagahannya. Punya harta, sombong dengan hartanya. Merasa dirinya sebagai Tuhan, sombong. Dengan melakukan ibadah sholat, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tidak adalah arti pada umat manusia. Dan yang seraya ucapkan, hidupku, matiku, ibadahku, sholatku, lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hadirin manusia, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kenapa kita harus melakukan ibadah sholat? Karena manusia semua akan berakhir dengan kematian. Siapapun manusianya, bagaimanapun jabatannya, apa kedudukannya, bagaimanapun pangkatnya, bagaimanapun letak kayanya, semua akan berakhir sirna dan akan berakhir dengan kematian. Di saat umat manusia berakhir dengan kematian, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan dibawa bukan faktor jabatannya, pangkat, kedudukan, kemewahannya. Bagaimanapun antara cinta dan sayangnya, manusia hanya bisa mengantarkan sampai pada kuburan. Tetapi semua manusia akan berakhir. Yang akan menemani umat manusia hanyalah satu, amal ibadah. Amal ibadah kesemuaannya ada pada dengan melakukan ibadah sholat. Manusia tidak mungkin melakukan kebaikan. Manusia iman Islamnya tidak akan sempurna. Manusia seluruh sosialnya, kebaikannya, pengorbanannya tidak akan diterima kalaulah dia tidak melakukan ibadah sholat. Dengan melakukan ibadah sholat, maka terbentuklah, terwujudlah manusia yang sempurna. Dengan kesempurnaan manusia, maka dia akan menjadi manusia yang mulia.
manusia yang mulia adalah mereka yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan dijadikan kekasih Allah. Orang yang dijadikan kekasih Allah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga sebagai tempat kembalinya, surga sebagai tempat yang akan ditempati untuk selama-lamanya. Bagaimanapun malas kita, bagaimanapun kesibukan kita, sholat tetap nomor satu dalam diri kita, kehidupan umat manusia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.